Shalom anak-anak terkasih, selamat pagi. Masih semangat belajar kan hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat. Pada pembelajaran kita hari ini, kita masih belajar tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, memasuki pembelajaran ketiga dan yang keempat. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan aktivitas yang terjadi di pasar, pastinya pasar tradisional. Apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Di pasar ini banyak sekali aktivitas yang terjadi. Terjadi aktivitas jual beli, aktivitas tawar-menawar, ataupun hanya melihat-lihat saja. Kalian pasti pernah kan pergi ke pasar, mungkin ikut dengan ibu kalian. Ketika membeli barang, pasti dimulai dari tanya-tanya harga dulu. Jika harganya kurang sesuai, bisa ditawar. Jika tawar-menawar sudah disepakati, baru dilakukan transaksi jual beli. Namun ada juga yang ke pasar untuk melihat-lihat saja. Secara tidak langsung di pasar terjadi kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli serta adanya interaksi sosial di antara penjual dan pembeli. Nah, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ini disebut dengan pembangunan sosial. Pembangunan sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya di pasar. Nah, di pasar kamu akan bertemu dengan berbagai macam orang, baik dari segi ekonominya berbeda, agamanya pun berbeda, latar belakang yang berbeda, suku serta adat istiadat yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang adat istiadat. Apa kalian tahu apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Negara kita sendiri memiliki keanekaragaman adat istiadat. Beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia diantaranya adalah Sisingaan dari Subang, Jawa Barat. Sisingaan ini merupakan tradisi dari Subang, Jawa Barat dan merupakan tradisi mengarak anak sehari sebelum ia dikitan dan diarak menggunakan tandu yang berbentuk singa. Selanjutnya ada ngaben di Bali. Ngaben ini merupakan upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Kemudian ada pasola dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola ini merupakan permainan saling melempar lembing kayu yang dilakukan dari atas kuda. Tradisi ini
diselenggarakan untuk merayakan musim tanam padi. Pasola dilakukan untuk mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang melimpah. Selanjutnya ada Rambu Solo dari Toraja, Sulawesi Selatan. Rambu Solo ini merupakan upacara pemakaman yang mewajibkan seluruh keluarga almarhum untuk membuat pesta sebagai tanda penghormatan terakhir bagi mendiang yang telah meninggal. Selain Rambu Solo, ada juga Tedak Siten dari Jawa. Tedak Siten ini dikenal juga dengan tradisi turun tanah. Tedak Siten dilakukan pada saat bayi menginjak usia 7 bulan dalam hitungan pasaran Jawa. Selain tradisi yang telah saya sebutkan tersebut, masih ada lagi beberapa tradisi di Indonesia. Di antaranya ada tradisi ruatan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, tradisi tiwah di Kalimantan Tengah, karapan sapi di Madura, upacara kasodo di Gunung Bromo Jawa Timur, dugderan di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Setiap adat istiadat yang ada di Indonesia mengandung nilai-nilai, di antaranya ada nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai tolong menolong, dan saling percaya. Nah, adat istiadat yang berbeda-beda ternyata justru semakin mempererat persatuan dan kesatuan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas LKS tema 3 halaman 50 dan 54. Kalian bisa simak pembahasan berikut ini. Jangan lupa salin jika sudah selesai. Kita mulai dari penilaian pembelajaran 3. Nomor 1, interaksi di pasar terjadi antara penjual dan pembeli. Nomor 2, keragaman yang ada di Indonesia dapat menumbuhkan rasa saling menghargai. Nomor 3, upacara adat yang dilakukan untuk meresmikan penyerahan sebidang tanah marga kepada orang lain dengan makan bersama di Batak. Upacara adat ini disebut tradisi Pago-Pago. Nomor 4, iklan televisi disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Nomor 5, biaya iklan relatif tinggi. Ini termasuk kelemahan dari iklan televisi. Kita lanjutkan pada Romawi 2. Nomor 1, berjualan di pasar ini merupakan kegiatan ekonomi. Nomor 2, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi ini disebut dengan sumber daya ekonomi. Nomor 3, Rambu Solo dan Mapasilaga Tedong merupakan adat dari daerah Sulawesi Selatan. Nomor 4, ngaben dari Bali merupakan adat yang dilakukan dengan cara membakar jenazah. Nomor 5, mempunyai kemampuan demonstrasi produk merupakan kelebihan iklan yang ada di televisi. Kita akan lanjutkan pada penilaian pembelajaran 4. Nomor 1, makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda tetapi tetap satu. Nomor 2, sikap menghargai keberagaman suku dan budaya ini merupakan pengamalan dari sila ketiga. Nomor 3, perkembangan komunikasi ini termasuk upaya pembangunan di bidang sosial budaya.
Nomor 4, coba kalian perhatikan iklan tersebut. Kata kunci dari iklan di atas adalah segar. Nomor 4, iklan layanan masyarakat untuk menghimbau tentang suatu hal dalam masyarakat ini bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan. Kita menuju ke Romawi 2. Nomor 1, tolong menolong tanpa membeda-bedakan suku merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 2, wayang merupakan warisan budaya dari para leluhur. Nomor 3, menyeleksi budaya asing merupakan tindakan pembangunan sosial budaya. Nomor 4, iklan yang disiarkan di televisi dirasa paling menarik dibandingkan dengan media yang lain, sebab kita bisa melihat ada gambar dan suara. Nomor 5, iklan yang berguna untuk menawarkan barang dan jasa ini disebut dengan iklan komersil. Demikian pembahasan materi dan juga latihan soal pada hari ini. Kalian bisa salin jawabannya pada LKS kalian. Tetap semangat belajar. Jangan lupa perbanyak membaca dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.